Hai bosku, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Dan hari ini kita akan mengupas tentang bagaimana cara mengganti headlamp atau lampu depan Honda Supra X 125. Seperti kita tahu bersama bahwa Honda Supra X 125 ini nyala lampu depannya itu mengikuti dengan pergerakan dari aliran listrik yang disuplai oleh spool. Nah, kita hari ini akan merubah lampu bohlam bagian depan Honda Supra X 125 dengan lampu LED. Konektor dari lampu LED ini menggunakan T19 dan suplai tegangannya membutuhkan 13,5 volt 5-6 watt. Saya sudah menyiapkan dua buah lampu LED mereknya Osram dan masing-masing satu piecesnya harganya Rp50.000. Bentuknya seperti ini dan ini adalah rincian speknya. Pada bagian belakangnya seperti ini, tertera spek yang hampir sama dengan cover bagian depan. Mari kita copot lampu bohlam yang lama. Seperti ini cara pencopotannya. Kita buka dulu karetnya, kemudian konektornya kita tekan ke dalam, ditekan sambil diputar ke kiri untuk melepas konektor dengan lampunya. Sudah terlepas seperti ini, dan ini bohlamnya bohlam biasa, bukan yang halogen. Lalu kita akan menggantinya dengan lampu LED ini. Nah, ini penampakannya. Bagian belakang dan bagian depan sama saja, dan heatsinknya bagian yang ini. Lalu pada pemasangannya kita perlu perhatikan, ini ada centolan kecil ya di sini. Ini kelihatan ya. Nah, ini centolan ini nanti dihubungkan ke bagian konektor female-nya yang ada kerowakannya ya. Jadi masuknya itu pas dan presisi. Ya, kalau sudah kita pasang lagi konektor bagian belakangnya dengan cara menekan dan memutar ke kanan. Nah, ini kita copot lagi bagian satunya dan kita pasang lagi lampu LED sebelahnya. Karena Honda Supra X 125 ini membutuhkan dua buah lampu, ya bentuknya seperti ini, dan ini adalah centolannya di sini, ya bos. Ini bos, kelihatan ya. Nah, ini centolannya di sini nih, ya. Centolan ini nanti terhubung dengan bagian kerowakan yang ada di konektor ceweknya. Nah, kalau sudah, kita tutup lagi ya. Jangan lupa pemasangannya ditekan dan sambil diputar ke kanan konektornya. Lalu setelah itu kita pasangkan karet pengamannya. Begini kira-kira penampakannya dari depan. Dan kita coba kontaknya dinyalakan. Langsung menyala bos. Ya, tapi nyala ini masih ikut dengan spool yang ada di bagian kelistrikan ya. Nah, kita akan merubah supaya lampunya ini dipasang itu tidak berkedip dan menjadi nyala normal dan stabil ya, tidak berkedip. Caranya bagaimana? Caranya kita akan merubah kelistrikan lampunya dengan cara kita akan menggunakan alur DC atau alur dari aki. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah kita ambil pada bagian sini. Di sini ada kabel ya, kabel yang berwarna merah dan bergaris hitam. Diingat-ingat ya, merah bergaris hitam, diingat-ingat. Bukan yang merah polos, tapi merah yang bergaris hitam. Lalu ada konektornya. Di sini ada konektor yang berwarna putih dan hitam, tapi kita pastikan kita mencopotnya bagian yang putih. Ini yang terhubung ke spool, kemudian ini yang terhubung ke atas. Jadi pastikan juga konektor yang kita lepas ini terhubung ke lampu bagian atas. Ini jalurnya ke sini. Ya. Nah, setelah itu kita cari kabel yang berwarna kuning seperti ini. Ini diingat-ingat ya bos, ini alur yang ke atas, ke lampu bagian atas. Kita boleh lihat di sini tidak ada warna kuning lagi selain dari kabel ini. Nah, kita akan copot kabel ini dengan cara menusukkan
Saya pakainya pinset untuk membuka kunci bagian dalamnya. Ya, kita tarik, didorong pinsetnya sambil kita tarik kabelnya. Dan setelah itu keluarlah konektornya seperti ini. Setelah kabelnya terlepas, selanjutnya kita pasangkan kembali konektor yang ini. Kita satukan seperti ini. Dikandung maksud apabila kita akan menggunakan kelistrikan yang normal seperti awalnya, kita tidak usah merusak kelistrikan yang lain. Kemudian kita siapkan isolasi bakar seperti ini. Kita butuh sekitar 5 cm yang akan kita gunakan untuk melapisi kabel kuning ini, karena kabel kuning ini nanti akan kita solder dihubungkan dengan dihubungkan dengan kabel yang berwarna merah dan hitam tadi. Kita potong dulu seperti ini kebutuhannya. Oke, pastikan diameter isolasi bakarnya tidak terlalu besar ya bos, biar tidak kendor nanti pada saat dipasang. Oke, kemudian kita cari lagi tadi kabel yang berwarna merah ya, dan bergaris hitam. Diingat-ingat merah bergaris hitam. Dan biasanya karet pelindungnya itu berwarna putih, bukan yang hitam. Kita copot ya bos. Kita copot dulu. Kemudian kita akan hubungkan antara kabel kuning ini dengan kabel merah yang ini. Kita butuhkan juga kabel sambungan yang akan kita gunakan untuk kabel sambungan sepanjang kira-kira 15 cm lah. Tapi yang serabutnya tebal ya bos, jangan yang serabutnya sedikit. Sebelum kita solder, kita pastikan juga supaya permukaan dari benda yang akan kita solder benar-benar bersih. Kita kerok dulu dengan menggunakan cutter. Masing-masing kita kerok, yang merah juga kita kerok, supaya timahnya itu akan menempel dengan sempurna. Kita solder bos, jangan lupa diberi arpus supaya timahnya itu bisa merekat lebih kuat dan lebih mudah untuk menempelkannya. Ya, ini adalah kabel potongan tadi yang 15 cm. Kita tempelkan ke sini, ke bagian kabel yang tadi berwarna merah hitam ya. Merah hitam, diingat-ingat ya bos, merah hitam. Ya, setelah terpasang kuat seperti ini, pastikan harus kuat solderannya ya bos. Kemudian kita masukkan lagi ya. Kita masukkan lagi ke konektor yang tadi. Jadi kita lepas, kemudian kita pasang kabel sambungan, lalu kita masukin lagi. Dan jangan lupa ya bos, masukin, tancepin konektornya sampai kuat. Dan ini ujung kabel satunya kita akan hubungkan dengan kabel yang berwarna kuning. Ya, pastikan solderannya matang dan kuat. Setelah kuat, kemudian kita masukkan isolasi bakar ini. Jadi isolasi bakar ini fungsinya adalah untuk menutupi hasil solderan tadi atau hasil sambungan dari kabel merah dan kuning supaya tidak terkena air dan nanti tidak terjadi konslet. Setelah tertutup sempurna, kemudian jangan lupa kita panaskan atau kita bakar isolasinya supaya dia akan mengkerut dan menjadi presisi. Oke bos, lanjut kita coba ya dengan menancapkan konektor lampunya ini kembali. Oke, ini kontaknya masih off dan kita on. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala bos. Kondisinya bareng dengan kontak, jadi begitu kontak di on, lampunya langsung nyala. Lalu kita starter seperti ini. Dan lampunya tidak ada kedipan sama sekali ya, berjalan mulus tanpa ada kedipan. Ini beamnya saya mainkan jauh dan pendek, normal seperti biasa. Jadi switch untuk high beam dan low beam itu masih normal seperti semula.
dan juga switch on off-nya itu juga masih berfungsi dengan normal. Jadi lampunya ini akan menyala seiring dengan kontak kita aktifkan, atau bisa juga switch-nya kita matikan juga lampu ini ikut mati. Oke bos, demikian tadi penjelasan singkat tentang bagaimana cara mengganti headlamp atau lampu depan Honda Supra X125. Kita ganti dengan lampu LED supaya lampunya lebih terang dan awet tentunya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa ditunggu like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.